Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal. Amsal pasal yang ke-23. Kita akan membaca ayat yang ke-23. Amsal 23 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Sekali lagi, saya akan membacakannya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara, pagi ini kita boleh belajar tentang nilai yang tidak bisa diganti. Nilai yang tidak bisa diganti. Bapak Ibu, ada kalimat yang pendek tetapi mengandung tuntutan yang besar atau yang berat. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Bapak Ibu, sebenarnya ayat ini bukan sekedar anjuran moral bagi saya dan saudara yang membacanya. Tetapi ayat ini adalah panggilan untuk berani berinvestasi dalam hal yang kekal. Berani berinvestasi dalam hal yang kekal, bukan dalam hal yang fana. Saudara, kalau saudara membaca di sini, belilah. Belilah sebenarnya mengandung makna pengorbanan. Kalau Anda membeli sesuatu, berarti Anda memberi sesuatu, membayar sesuatu, membeli, membayar sesuatu. Nah, ketika kita berbicara membeli kebenaran, berarti kita membayar sesuatu untuk kebenaran, mengorbankan sesuatu untuk kebenaran. Jadi pengorbanan, belilah berarti mengandung pengorbanan. Untuk memperoleh kebenaran, seseorang harus siap, istilahnya membayar harga untuk memperoleh kebenaran. Saudara, ada banyak orang membayar untuk kesalahan akhir-akhir ini. Bukan kebenaran yang dibeli, tapi kesalahan sehingga dibenarkan. Saudara, ketika kita kembali pada ayat bagian ini, saudaraku, membayar. Berarti kalau saya dan saudara ingin memperoleh kebenaran, saya dan saudara harus siap membayar harga. Entah itu harga waktu, entah itu harganya kenyamanan, entah itu relasi, bahkan mungkin reputasi. Ada beda-beda harga yang saya dan saudara harus bayar untuk bisa dalam kebenaran. Saudara, ketika kita berbicara tentang hari-hari ini, saudara, dunia saat ini mengajarkan sebaliknya. Kalau tadi kita berbicara untuk kebenaran, Anda harus bayar. Tapi hari-hari ini dunia mengajarkan sebaliknya. Dunia mengajarkan segalanya bisa dinegosiasi. Bukan harus berkorban. Prinsip pun bisa dikompromikan. Asal terlihat bijak, terbuka, atau relevan. Jadi makanya salah satu tantangan kemarin yang saya katakan kan, moga sesuatu itu menjadi setengah benar, agak benar. Saudara, kelihatan terbuka, kelihatan bijak, kelihatan relevan kok. Gak apa-apa. Saudara, kebenaran kini, sekarang ini, sering dianggap kaku. Bahkan kuno. Kuno amat sih, kaku amat. Karena dunia memakai istilah yang terbalik, fleksibel. Ya. Terbuka, open minded istilahnya. Tapi hati-hati. Kadang dunia ini membawa kita kompromi dengan dosa. Saya dan saudara harus tetap hidup di dalam kebenaran.
Kebenaran bukan sesuatu yang bisa dikompromikan menjadi setengah benar. Kebenaran, kalaupun hari ini dianggap kaku atau kuno, tapi justru saat seperti inilah Tuhan mencari orang-orang yang tetap teguh berdiri di tengah badai opini itu. Tuhan mencari orang-orang yang setia dalam kebenaran itu. Kebenaran bukan sekedar doktrin di kepala kita, melainkan integritas yang hidup di hati kita. Kebenaran itu merupakan integritas yang hidup di dalam hati kita. Saudara, kebenaran tidak berubah walaupun zaman berganti. Tidak pudar walaupun ditinggalkan banyak orang. Kebenaran tetap kebenaran. Lurus tetap lurus. Tidak ada yang terlalu benar. Kebenaran itu standar. Itu sama dengan tidak ada yang terlalu lurus. Lurus itu standar. Dan Tuhan menghendaki saya dan saudara hidup di dalam kebenaran itu. Belilah, berkorbanlah untuk kebenaran itu. Ketika saya dan saudara memilih untuk tetap setia pada kebenaran, mungkin kita akan kehilangan popularitas. Mungkin kita akan kehilangan teman-teman kita yang nampaknya keren. Mungkin kita akan kehilangan bahkan penghasilan kita. Mungkin kita akan kehilangan banyak hal, saudaraku. Tetapi ketika kita berbicara tentang kebenaran, saudara, kebenaran itu sifatnya kekal dan tidak ada orang yang bisa menghilangkannya. Saudara, kebenaran tidak bisa dibelokkan. Kebenaran tetap kebenaran. Tuhan tidak meminta kita, saudara, untuk menjadi keras, ya, tetapi Tuhan ingin kita menjadi teguh. Saudara, setiap kali kita menukar kebenaran, sebenarnya kita sedang kehilangan sedikit demi sedikit kemurnian iman kita. Saudara, dalam kehidupan saat ini, seringkali tantangan kita bentuknya bagaimana kita mengubah kebenaran. Mengubah kebenaran berarti engkau sedang mengurangi juga sedikit demi sedikit kemurnian hatimu. Saudara, hidup benar itu sebenarnya lebih enak daripada hidup dalam ketidakbenaran. Tetapi orang lupa bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, disitulah saya dan saudara justru memiliki kemurnian hati. Saudara, Tuhan tidak meminta saya dan saudara, tadi saya katakan, untuk keras. Yang Tuhan minta kita menjadi teguh. Ia tidak meminta kita menolak dunia, tetapi Tuhan minta engkau tidak menukarkan diri dengan dunia. Saudara, kebenaran bukan beban untuk dipikul, melainkan harta untuk dijaga. Saudara, ada banyak orang menukar kebenaran, menukar diri dengan dunia ini. Bahkan notabene yang mengatasnamakan gereja pun ada yang melakukan demikian. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang kebenaran, kebenaran itu harta untuk dijaga. Maka saya dan saudara, mari kita rawat iman kita dengan kesetiaan. Dunia boleh berubah, tapi firman Tuhan tetap sama. Saudara, apa yang berasal dari Tuhan tak pernah kehilangan nilainya, meski tidak laku di pasar dunia. Saudara, kebenaran itu tetap kebenaran. Jangan pernah engkau khawatir kalau orang membelokkannya.
pada akhirnya kebenaran akan nyata sebagai kebenaran. Kiranya Tuhan boleh memampukan kita semuanya untuk hidup tetap di dalam kebenarannya, sehingga saya dan saudara sungguh tidak hidup dalam nilai yang gampang ditukar. Nilai kita, nilai kebenaran itu tidak pernah bisa diganti oleh apapun. Tuhan, kami rindu hidup dalam kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh, Yesuslah yang ku pegang teguh. Bapa, di tengah dunia yang menawarkan iman kami dengan kemudahan dan pengakuan, jadikanlah hati kami tempat di mana kebenaran-Mu tetap bersemayam. Ajar kami untuk berani membeli kebenaran, mengorbankan segala sesuatu untuk kebenaran, dengan ketaatan dan tidak menjualnya demi kenyamanan ketika dunia memanggil kami untuk kompromi. Ingatlah kami pada salib, tempat di mana Engkau membayar harga tertinggi untuk kebenaran, untuk kasih. Bapa, teguhkan langkah kami agar kami setia hingga akhir.